Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Kanisa Raihan Maharani, dengan NPM 205060046, Maira Delia Puspita dengan NPM 205060049, Wina Dwiria dengan NPM 205060060, Elsa Tri Indah Pramesti dengan NPM 205060082. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kemampuan menyimak. Pengertian kemampuan menyimak. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Menyimak melibatkan penglihatan, penghayatan, ingatan, pengertian, bahkan situasi yang menyertai bunyi bahasa yang disimak pun harus diperhitungkan dalam menentukan maknanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari kemampuan menyimak. Tujuan dari kemampuan menyimak ini diklasifikasikan menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, mendapatkan fakta. Yang kedua, menganalisis fakta tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi fakta. Yang keempat, untuk mendapatkan inspirasi. Yang kelima, menghibur diri. Dan yang keenam yaitu meningkatkan kemampuan berbicara. Tujuan mendengarkan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah atentif, yaitu mendengarkan atentif bertujuan untuk memahami aspek kebahasaan seperti kata-kata kunci, aspek kebahasaan seperti gambar, foto, musik, dan aspek interaksi seperti konfirmasi. Contohnya kegiatan mendengarkan bagaimana cara memasak kue, mendengarkan musik dengan berimajinasi, dan mendengarkan saat berwawancara. Yang kedua ada intensif. Mendengarkan intensif bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan adanya perbedaan, seperti bunyi, struktur, dan pilihan kata. Dapat menyebabkan perbedaan makna. Contohnya, mendengarkan cerita untuk dapat mengungkapkan kembali. Ada yang ketiga, selektif. Mendengarkan selektif bertujuan untuk membantu mengarahkan perhatian pada kata-kata kunci, urutan wacana, atau struktur informasi. Dan yang terakhir ada interaktif. Mendengarkan interaktif bertujuan untuk membantu para pendengar berperan aktif dalam berinteraksi walaupun mereka berperan sebagai pendengar. Fungsi kemampuan menyimak, yaitu ada memperoleh informasi yang berkaitan dengan potensi, membuat hubungan antara pribadi lebih efektif, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal, ada juga agar dapat memberikan responsi yang tepat. Jenis-jenis kemampuan menyimak. Yang pertama, menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif atau extensive listening adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Yang kedua, menyimak intensif. Menyimak intensif adalah menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Menyimak intensif pada dasarnya adalah menyimak pemahaman yang memerlukan tingkat konsentrasi pemikiran dan perasaan yang tinggi. Tahap-tahap kemampuan menyimak. Yang pertama, tahap mendengar. Dalam tahap ini, kita baru saja mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atas pembicaraannya. Yang kedua, tahap memahami. Setelah kita mendengar, maka ada keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga, tahap mengevaluasi. Setelah memahami atau dapat menafsirkan isi pembicaraan, maka penyimak mulai menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara mengenai keunggulan dan kelemahan serta kebaikan dan keburukan pembicara. Yang keempat, tahap menanggapi.
Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Penyimak menyambut, mencamkan, dan menyerap serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Faktor yang mempengaruhi kemampuan menyimak. Yang pertama, faktor fisik. Misalnya, pada seseorang yang sedang mengalami gangguan telinga, kelelahan, atau mengidap suatu penyakit, sehingga perhatiannya kurang. Yang kedua, faktor psikologis, yaitu misalnya kurangnya rasa simpati terhadap sang pembicara karena alasan tertentu, kebosanan, kelelahan, atau sedang mengalami masalah pribadi yang berat. Yang ketiga, faktor pengalaman. Kurangnya atau belum adanya pengalaman sedikit pun dalam bidang yang akan disimak dapat membuat kurangnya minat seseorang dalam menyimak. Yang keempat, faktor sikap. Kebanyakan orang akan bersikap menerima hal-hal yang menarik dan menguntungkan baginya, tetapi bersikap menolak pada hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan baginya. Faktor motivasi. Kegiatan menyimak melibatkan sistem penilaian kita sendiri. Yang keenam, faktor jenis kelamin. Dari beberapa penelitian, beberapa pakar menarik kesimpulan bahwa pria dan wanita pada umumnya mempunyai perhatian yang berbeda, dan cara memusatkan perhatian pada sesuatu pun berbeda pula. Pria lebih cenderung objektif, aktif, keras hati, analisis, rasional, tidak mau mundur, netral, instruktif, berdikari, swasembada, dan menguasai emosi. Sedangkan wanita cenderung subjektif, pasif, simpatik, difusif, sensitif, mudah terpengaruh, cenderung memihak, mudah mengalah, reseptif, bergantung, dan emosional. Yang ketujuh, yaitu faktor lingkungan. Dalam hal ini, faktor lingkungan dibagi menjadi faktor lingkungan fisik seperti letak meja dan kursi di dalam ruang kelas, dan faktor lingkungan sosial seperti interaksi dan suasana yang terjadi di lingkungan di mana ia berada, baik di sekolah maupun di rumah. Yang terakhir, faktor peranan dalam masyarakat. Kemampuan menyimak juga dipengaruhi oleh peranan kita dalam masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metode menyimak. Untuk meningkatkan keterampilan dalam menyimak, maka diperlukan metode-metode yang benar dan tepat. Adapun metode yang dapat dilakukan dalam menyimak yaitu yang pertama, metode simak tulis. Metode simak tulis ini berarti guru membacakan atau memperdengarkan sebuah wacana singkat yang hanya diperdengarkan sebanyak 1 kali kepada siswa, dan siswa harus mendengarkan penjelasan dari guru tersebut. Metode yang kedua yaitu simak terka guru. Simak terka guru berarti guru mempersiapkan sebuah deskripsi tentang suatu benda tanpa menyebutkan nama dari benda tersebut. Deskripsi ini dibacakan oleh guru. Siswa mendengarkan deskripsi ini dengan baik, kemudian guru meminta siswa untuk menerka-nerka benda yang telah dideskripsikan tadi. Metode yang ketiga yaitu simak cerita. Di dalam metode simak cerita ini, guru mempersiapkan sebuah cerita yang menarik, kemudian membacakan cerita tersebut kepada siswa, dan siswa mendengarkan dengan baik cerita yang dibacakan guru. Kemudian, siswa diminta untuk menceritakan kembali cerita tadi dengan kata-katanya sendiri. Metode menyimak yang keempat yaitu bisik berantai. Bisik berantai ini dapat digunakan untuk menguji kemampuan daya simak siswa, dan kemampuan untuk menyimpan dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Bisik berantai ini dapat dilakukan secara berkelompok. Pertama-tama, guru membisikkan suatu pesan kepada seorang siswa. Kemudian, siswa yang bersangkutan
membisikkan pesan tadi kepada siswa yang kedua. Begitu seterusnya hingga siswa yang terakhir. Nah, siswa yang terakhir ini menuliskan pesan tadi di papan tulis atau mengucapkan pesan tadi dengan nyaring di depan kelas kepada semua teman sekelas. Metode menyimak yang kelima yaitu identifikasi kata kunci. Dalam menyimak suatu kalimat, paragraf atau wacana, kita tidak perlu menangkap semua kata-kata, tetapi cukup diingat kata-kata kuncinya saja. Kata kunci merupakan inti dari suatu kalimat, paragraf, atau wacana yang panjang. Metode menyimak yang keenam yaitu identifikasi kalimat topik. Setiap paragraf dalam wacana minimal mengandung dua unsur, yaitu kalimat topik dan kalimat pengembang. Kalimat topik ini bisa terdapat di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir dari paragraf. Setelah selesai menyimak, siswa disuruh mencari kalimat topik dari sebuah cerita. Metode menyimak yang ketujuh yaitu merangkum. Dalam mendengarkan bahan simakan yang agak panjang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang digunakan adalah merangkum. Jadi, merangkum merupakan mempersingkat sebuah cerita atau tulisan yang panjang menjadi sesedikit mungkin. Namun, kalimat yang singkat tersebut dapat mewakili inti dari kalimat panjang tadi. Kemudian, metode menyimak yang ke-8 yaitu parafrase. Suatu cara yang digunakan orang dalam memahami isi puisi yaitu dengan cara mengartikan isi puisi tersebut dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk prosa. Siswa mendengarkan puisi yang dibacakan oleh seorang guru. Setelah guru selesai membacakan puisi tersebut, siswa diminta mengartikan kembali isi puisi dalam bentuk prosa. Metode menyimak yang terakhir yaitu menjawab pertanyaan. Cara lain yang dapat digunakan dalam mengajarkan kemampuan menyimak yaitu dengan menjawab pertanyaan. Misalnya pertanyaan yang digunakan yaitu apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana yang diajukan sesuai dengan bahan simakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata atau ucapan, kami mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya di forum diskusi atau bertanya langsung kepada kelompok kami. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.